Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Yuk sekarang kita mau mulai. Kita mau ibadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita adik-adik, pikiran kita juga, supaya kita fokus untuk beribadah pada hari ini. Yuk kita mau berdoa dulu adik-adik. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kalau hari ini juga kami boleh diberikan badan yang sehat, kami boleh diberikan badan yang kuat. Tuhan, itu semua berkat daripadamu. Kalau sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami, biarlah setiap ibadah yang kami berikan ini Tuhan boleh berkenan di hadapannya Tuhan. Berkati buat orang tua kami Tuhan yang bekerja, buat teman-teman kami Tuhan juga yang di luar sana. Tuhan yang berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai semua ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yuk adik-adik kita mau nyanyikan sebuah pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu
setelah memuji Tuhan kita, saat ini kita mau menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kalena. Kita mau siapkan hati kita ya adik-adik. Kita mau angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa,
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Oke, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami lewat puji-pujian. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami semua jadikan seperti Samuel kecil yang selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau dengar-dengaran kepada ibu guru yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, sekarang duduk yang manis. Cerita hari ini adalah tentang Samuel. Masih ingat kan? Ada lagunya. Jadikan kami seperti Samuel kecil. Nah, itu ada loh ceritanya anak-anak. Jadi ceritanya begini. Samuel itu adalah anak yang baik. Sejak kecil, mama papanya sudah taruh dia di rumahnya Imam Eli untuk membantu Imam Eli di bait Allah. Tapi pada waktu itu Samuel kecil itu, Samuel yang masih muda itu belum kenal Tuhan loh. Walaupun dia tinggal di rumah ibadat untuk membantu pelayanan Imam Eli. Tapi dia anak yang taat. Pada suatu malam, dia masuk ke kamarnya. Dia tidur untuk istirahat. Imam Eli juga masuk ke kamarnya. Lampunya masih menyala. Kemudian waktu Samuel hampir-hampir tertidur, dia mendengarkan suara. Dia dipanggil. Samuel, Samuel. Dia bangun kaget. Iya. Oh, Imam Eli panggil saya. Dia lari ke kamar Imam Eli. Lalu, iya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Lalu Imam Eli bilang, oh tidak, aku tidak memanggil kamu. Ayo balik lagi ke kamar, kamu tidur lagi. Lalu Samuel balik lagi ke kamarnya, dia tidur lagi. Enggak lama kemudian dia mendengarkan lagi. Namanya dipanggil, Samuel, Samuel. Dia lari lagi ke kamar Imam Eli. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Lalu Imam Eli bilang, tidak, aku tidak memanggil kamu. Kamu tidur lagi. Dia balik lagi ke kamarnya, dia tidur lagi. Gak lama kemudian,
untuk yang ketiga kali dia mendengarkan, Samuel, Samuel. Oh, sebelum itu waktu waktu Samuel datang ke Imam Eli bilang gini, Samuel, nanti kalau kamu dipanggil lagi, kamu jawab, iya, aku siap, gitu ya. Oh gitu ya. Dia balik lagi ke kamarnya, dia tidur. Benar, ketiga kali dia dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Nah, dia ingat pesannya Imam Eli tadi. Lalu dia jawab, iya, aku siap. Dia bilang. Lalu Allah berdiri di situ. Rupanya Allah mau memberikan pesan. Ada pesannya Allah mau diberitahukan kepada Imam Eli, tapi melalui Samuel. Lalu Allah bilang gini, kasih tahu ya sama Imam Eli, aku pesan kepada dia, aku mau hukum keluarga dia. Soalnya Imam Eli itu tahu anak-anaknya, Hofni dan Pinehas itu nakal, tidak menghormati Tuhan. Tapi Imam Eli nggak marahin, nggak ditegur anaknya. Itu sebabnya aku marah kepada keluarganya. Kasih tahu begitu ya, gitu. Lalu Samuel tidur dengan nyenyak pada malam hari itu. Tapi pagi-paginya dia nggak mau kasih tahu. Aduh, gimana ya kasih tahu ke Imam Eli? Imam Eli itu kan baik, kasihan. Dia diam aja. Tapi Imam Eli tahu ada sesuatu pesan Tuhan yang diberitahukan kepada Samuel. Lalu Imam Eli bilang gini, Samuel, Tuhan bilang apa sih? Enggak apa-apa. Kamu harus kasih tahu saya. Jangan ragu-ragu. Kamu tidak boleh bohong loh. Kamu harus kasih tahu saya. Akhirnya Samuel kasih tahu semua apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada Imam Eli. Imam Eli bilang, ya sudahlah, apa yang Tuhan mau, biarkan Tuhan, biarkan Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan, biarlah Tuhan lakukan. Rupanya Imam Eli juga tahu, oh iya saya salah, anak-anakku salah, anak-anaknya tidak hormat kepada Tuhan. Waktu berdoa mungkin main-main, kasih persembahannya enggak sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, Tuhan tahu loh. Jadi kalau kita ibadah itu harus sopan. Tuhan tidak mau dipermainkan. Jangan seperti Hofni dan Pinehas, anaknya Imam Eli. Nah, anaknya Imam Eli itu nakal-nakal rupanya. Akhirnya mereka dihukum. Nah, kalian juga kalau nakal sama papa mama dihukum kan sama papa? Kalau papa mama tidak menghukum kalian waktu kalian nakal, Tuhan juga nggak suka. Kalau ada anak yang nakal, harus dihukum sama mama, harus dihukum sama papa. Dihukumnya nggak harus dipukul loh, tapi diperingatkan, dek nggak boleh begitu. Kalau ibadah nggak boleh malas-malesan. Kalau kasih persembahan nggak boleh dilempar. Kalau mama kasih persembahannya 5.000, jangan dikasih 2.000. Nanti kayak Hofni sama Pinehas. Ya, nggak sopan. Tuhan melihat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Jadi waktu berdoa, waktu ibadah juga harus datang dengan sopan. Allah tidak mau dipermainkan. Allah itu harus dihormati. Nah, waktu berdoa jangan ngintip-ngintip, harus tutup mata. Kasih persembahan harus dengan sopan. Datang ibadah kepada Tuhan gak boleh lari sana lari sini, harus duduk dengan manis. Itu pesannya Tuhan kepada Samuel.
yang supaya Samuel beritahu kepada Imam Eli supaya kita semua tidak dihukum, supaya kita semua menyenangkan hati Tuhan. Kita harus datang dengan sopan, menghormati Tuhan. Oke anak-anak? Dan minggu depan kita tetap datang ibadah. Walaupun masih ibadah di rumah, tetap harus pakai baju cantik, duduk yang manis, gosok gigi, mandi. Oke anak-anak? Itu namanya menghormati Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama ya. Ingat anak-anak, jangan ada yang ngintip. Berdoa dengan sopan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menolong kami, menegur kami, supaya kami semua tidak nakal, tidak sembarangan datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kami harus dengan sopan, waktu beribadah, waktu memberikan persembahan, waktu berdoa, waktu bernyanyi, tidak nakal kepada papa dan mama, supaya kami semua menyenangkan hati Tuhan. Seperti Samuel kecil yang selalu dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, walaupun kami ibadah di rumah, tetapi kami mau bertemu dengan Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.